Kelompok 2 yang akan menyajikan bahasan hasil laporan Bina Usaha Kehutanan dan bidang pengelolaan das dan perhutanan sosial. Saya perkenalkan dulu dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Kartika Triasari. Kemudian di sebelah kanan saya Bapak Bambang Ramadi. Kemudian selanjutnya Ibu Suartini, Ibu Arnita Fahris, dan yang terakhir Ibu Mariana. Untuk mempersingkat waktu, kami langsungkan saja presentasi yang akan dibawakan oleh Pak Bambang Ramadi mengenai Bina Usaha Kehutanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama kali, jadi nanti kalau ada kekurangan bisa dimaklumi. Oke. Untuk kelompok 2, saya akan mencoba menyajikan laporan hasil kegiatan kita kemarin di PT Inja Kayu Terpadu tentang verifikasi pengolahan hasil hutan kayu, peredaran dan pengendalian dokumen. Oke, langsung latar belakang. Latar belakang dari kegiatan ini pertama bahwa pemenuhan bahan baku industri itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan jual beli antara pembeli dan penjual, tapi berkaitan erat dengan sah atau tidaknya proses pengangkutan hasil hutan itu tersebut. Legalitas hasil hutan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pengangkutan seperti SK-SKB, kemudian surat keterangan asal-usul kayu. Yang ketiga, faktur angkutan kayu bulat dan faktur angkutan kayu olahan. Karena kita kemarin prakteknya di PT Inja Kayu Terpadu yang dibatasi hanya berkaitan dengan tanah rakyat, berarti nanti mungkin terbatas apa yang kita diskusikan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang hubungannya dengan kayu dari tanah rakyat itu. Kemudian latar belakang yang kedua, bahwa penerimaan bahan baku industri dalam suatu perusahaan, dalam suatu industri kayu, baik dalam bentuk kayu bulat maupun olahan, industri tersebut harus mengurus RPBBI dulu, jadi rencana penyusunan bahan baku industri, di mana dalam penyusunan dan laporan realisasinya harus menunjukkan suatu nilai yang ideal antara kebutuhan bahan baku dengan kemampuan pengusaha itu dalam memenuhi kebutuhannya. Terus yang ketiga, nah tadi yang sedikit saya bahas bahwa PT Inja Kayu ini bergerak dalam bidang pengolahan kayu yang berbasis hutan rakyat. Oke, terus tujuan dan maksud dari kegiatan ini, maksudnya dari kegiatan adalah mencermati dokumen peredaran dan pengangkutan, kemudian alur produksi, dokumen pendukung dan simpul-simpul kritis dalam peredaran kayu di PT Inja Kayu Terpadu. Tujuan kegiatan ada 5. Yang pertama, menelaah dokumen persetujuan RPBBI. Kemudian yang kedua, mengetahui volume rencana produksi kayu olahan. Yang ketiga, mengetahui volume kebutuhan bahan baku, kemudian asal-usul sumber bahan baku, dan yang terakhir jenis produksi kayu olahan. Oke, ruang lingkup dibatasi kegiatan kita kemarin di PT Inja Kayu Terpadu. Kemudian langsung ke hasil atau data yang kita peroleh. Yang pertama, bahwa PT Inja Kayu Terpadu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu yang termasuk dalam kategori industri lanjutan atau sekunder, karena di dalamnya itu mereka hanya mengolah
bahan bakunya berasal dari kayu olahan, bukan kayu bulat. Adapun sumber bahan bakunya ada dua. Yang pertama berupa sound timber atau sortimen kayu. Untuk sound timber atau sortimen kayu ini berasal dari jenis kayu sengon. Kemudian untuk bahan baku yang kedua ada vinil. Vinil itu yang untuk fastpack itu berasal dari impor dari Cina. Kemudian untuk yang bagian tengah itu mereka datangkan dari Jember, dari PT Muroko Jember. Untuk produk yang dihasilkan ada tiga. Yang pertama plywood, kemudian blockboard dan doorboard. Pangsa pasar dari PT Inja Kayu ini sebagian besar untuk ekspor. Mereka mengekspor produk-produk mereka ke negara-negara di Timur Tengah, antara lain Lebanon, Libya, Saudi Arabia, Jordania, dan untuk saat ini mulai merambah ke pasaran Jepang. Sedangkan sisanya 10% untuk memenuhi pasar lokal. Untuk spesifikasi produk plywood bisa teman-teman lihat. Itu di situ ada panjang 2,44 meter, terus lebar 1,22 dan tebalnya 2,4. Begitu juga untuk blockboard.